Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Hervin Yogi Pradikta MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Saya Farhan Hudawijaya, NPM 2021020239, Prodi HTNC semester 4. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang kaidah-kaidah hukum Islam. Yang pertama yaitu prinsip dalam hukum Islam. Prinsip-prinsip hukum Islam adalah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam antara lain yang pertama yaitu meniadakan kesempitan dan kesukaran. Contohnya, orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia boleh melakukannya dengan duduk. Dan contoh yang kedua yaitu orang yang atau wanita yang lagi menyusui atau sedang hamil yang sedang dalam melakukan perjalanan jauh tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan untuk puasa. Yang kedua, sedikit pembebanan. Prinsip yang kedua ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia memang ada, akan tetapi syarat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya, tanpa mempersalahkannya atau mempertanyakannya yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diemban. Prinsip ini dilandasi dalam firman Allah, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 101, yang ayat tersebut menginstruksikan manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Misalnya pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui, permasalahan itu diselesaikan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran pada manusia. Prinsip yang ketiga yaitu bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus, sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, sehingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami oleh manusia, barulah ayat lain diturunkan secara berangsur-angsur. Prinsip yang keempat yaitu memperhatikan kemaslahatan manusia. Dalam penetapan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok, yaitu yang pertama, hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Ketiga, hukum-hukum ditetapkan oleh satu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. Ketiga, hukum-hukum itu ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, prinsip yang kelima yaitu mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum, tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua ataupun muda, melainkan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah, itu sampai mendapat predikat takwa. Selanjutnya, kaidah dalam hukum Islam. Kaidah menurut As-Suyuti adalah hukum yang bersifat kuli atau menyeluruh, atau bisa juga diartikan sebagai yang meliputi semua bagian. Macam-macam kaidah hukum Islam, yaitu yang pertama, kaidah asasiyah. Di dalam kaidah asasiyah, segala sesuatu perbuatan tergantung pada tujuannya. Adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Di dalam kaidah asasiyah juga, kemudorotan itu harus dihilangkan. Yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan, dan kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Selanjutnya, kaidah yang kedua yaitu kaidah ghairu asasiyah. Dalam kaidah ghairu asasiyah, walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaannya tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam, karena para fuqaha sepakat akan kehujahan pada kaidah ini. Selanjutnya, tujuan hukum Islam.
Kajian tentang maksud atau tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Tujuan hukum Islam dalam maqasid syariah yaitu yang pertama memelihara agama, yang kedua memelihara jiwa, yang ketiga memelihara akal, yang keempat memelihara keturunan atau kehormatan, dan yang kelima memelihara harta kekayaan. Demikian penyampaian materi dari saya tentang kaidah-kaidah hukum Islam. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.